Rosa tercengang ketika mendengar kata-kata Ronald. Kilatan rasa terkejut seketika terlintas dalam kilau matanya yang indah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ronald akan berani mengajak dirinya untuk menyewa kamar di hotel. Jika mereka sudah lama bersama, mungkin Rosa tidak akan terkejut dan menganggap itu hal yang biasa saja. Apalagi di zaman seperti sekarang ini wajar bagi sepasang kekasih untuk menyewa hotel setelah mereka berpacaran untuk waktu yang lama. Sedangkan Rosa dan Ronald baru saling mengenal kurang dari 1 minggu, dan mereka baru resmi berpacaran hari ini. Mereka bahkan belum pernah berpegangan tangan, tetapi Ronald sudah ingin mengajak Rosa untuk menyewa kamar di hotel. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Sebenarnya Ronald sendiri juga tahu jika mengajak Rosa untuk menyewa kamar di hotel saat ini akan terkesan terlalu terburu-buru. Akan tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia juga tidak berniat untuk terus menghabiskan waktu dan uangnya untuk Rosa. Di mata Ronald, Rosa adalah jurang maut, karena berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya itu bukanlah hal mudah baginya. Dia terpaksa harus membayar jutaan rupiah untuk memberi Rosa hadiah di studio siaran langsungnya setiap hari, menyewa pakaian dan mobil bagus, serta menanggung biaya untuk berkencan mereka. Dalam waktu kurang dari seminggu, Ronald telah berutang puluhan juta kepada para rentenir. Jika dia tidak bisa mengembalikan uang itu secepatnya, maka bunganya akan terus bertambah dan para rentenir itu pun pasti akan mengejarnya. Jadi rencana Ronald kali ini sangatlah sederhana, yaitu dia ingin secepatnya membawa Rosa menyewa kamar hotel, kemudian mengambil beberapa foto telanjang bersama gadis itu, dan menggunakan foto-foto tersebut untuk mengancam Rosa sehingga dia bisa mendapatkan uang dengan mudah. Dengan cara ini, Ronald tidak hanya bisa tidur gratis bersama pembawa acara yang cantik seperti Rosa, tetapi juga mendapatkan banyak uang dari gadis itu untuk menyelesaikan masalah utangnya. Ronald, kurasa hubungan kita belum sampai ke tahap itu. Meskipun aku tadi sudah menerimamu untuk menjadi pacarku, tapi aku belum benar-benar mengatakan bahwa aku memiliki perasaan yang sama denganmu. Aku menerimamu menjadi pacarku hanya untuk memberikan kesempatan kepada kita berdua agar bisa saling mengenal. Kata-kata dingin yang keluar dari bibir Rosa barusan, seketika menghapus semua hayalan indah yang ada di benak Ronald. Rosa memandang pria di hadapannya dengan perasaan kecewa, dia pikir bisa memiliki kesempatan untuk mengenal Ronald lebih jauh, tetapi ternyata salah. Dia sama sekali tidak pernah berpikir Ronald akan sangat merendahkannya seperti itu. Rosa, tolong jangan salah paham dulu. Aku rasa kamu salah mengerti maksudku, kilah Ronald seraya memandang Rosa dan tersenyum canggung. Aku ingin mengajakmu pergi ke hotel bukan untuk melakukan hubungan semacam itu. Aku hanya berpikir rumahmu agak jauh dari sini, jadi aku menyarankan untuk menyewa kamar di hotel saja, sehingga kita bisa beristirahat dengan baik di sana. Aku berjanji tidak akan menyentuh atau melakukan apapun padamu, jelas pria itu lagi. Kamu berjanji tidak akan menyentuh atau melakukan apapun padaku. Ulang Rosa dengan nada mencibir setelah mendengar kata-kata Ronald. Ronald, aku bukan gadis polos yang tidak tahu apa di kampus, dan aku tidak segampang yang kamu pikirkan. Kamu dan aku sama-sama tahu apa yang kamu ingin lakukan. Ukas Rosa tajam. Rosa, apa maksudmu? Teriak Ronald dengan ekspresi sedikit kesal saat mendengar kata-kata Rosa. Aku tidak bermaksud apa-apa, Ronald. Aku akui aku juga tertarik padamu, tapi itu tidak berarti aku adalah gadis gampangan. Jika kamu benar-benar ingin bersamaku untuk waktu yang lama, kurasa akan lebih baik jika kamu menghilangkan ide gila seperti itu. Tegas Rosa dingin. Rosa, kamu benar-benar salah sangka. Alasan mengapa aku ingin membawamu ke hotel adalah karena aku khawatir dengan perjalanan jauh. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah, hanya itu. Aku tidak menyangka ternyata kamu berpikir seburuk itu tentangku. Aku benar-benar kecewa. Apa aku ini orang seperti itu di matamu? Teriak Ronald, tak kuasa menahan emosinya, melihat Rosa telah mengetahui rencana busuknya, lelaki itu pun mencoba mencari alasan untuk membela diri. Teriakan Ronald yang cukup keras tersebut tentu saja mengundang perhatian para pengunjung lainnya. Mereka seketika menoleh dan menatap ke arah Ronald dan Rosa. Pada saat yang sama, Rosa pun merasa terkejut dan bingung. Diam-diam dia bertanya pada dirinya sendiri, jangan-jangan dia memang salah menuduh Ronald. Atau bisa jadi Ronald memang tidak punya pikiran seburuk dia duga. Rosa, kita baru 1 hari bersama. Aku tidak mungkin
Mengajakmu menyewa kamar di hari pertama meskipun aku sangat ingin melakukannya. Bukankah hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu? Apa kamu pikir aku sebodoh itu? Teriak Ronald sekali lagi penuh amarah sambil menatap Rosa dengan sorot mata tajam menghunus. Ronald, kenapa kamu begitu marah? Tanya Rosa sedikit ketakutan. Melihat Ronald yang begitu emosional, gadis itu pun mulai menyesal. Dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu tadi. Rosa, jika kamu khawatir aku akan melakukan hal buruk padamu di hotel, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Tukas Ronald berpura-pura. Pria itu mencoba memanfaatkan keadaan begitu menangkap nada penyesalan dalam suara Rosa. Sepertinya gadis itu mulai mempercayainya. Setelah mengatakan itu, Ronald berbalik dan bergegas keluar dari warung makan. Ronald, teriak Rosa begitu melihat Ronald benar-benar pergi, lalu melangkahkan sepatu hak tingginya untuk mengejar Ronald. Ronald berjalan ke arah mobil, lalu langsung membuka pintu, dan berteriak tanpa ekspresi pada Rosa, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Petik 2. Ronald, maafkan aku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu padamu tadi. Aku benar-benar salah paham padamu, ucap Rosa penuh penyesalan. Ronald menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ucapan Rosa, lalu berkata dengan penuh kasih sayang, Rosa, aku sangat menyukaimu, oleh karena itu aku ingin bersamamu. Aku bukan tipe orang seperti yang kamu bayangkan. Aku bisa mengerti perasaan kamu terhadapku, dan biar waktu nanti yang akan membuktikan cintaku padamu. Begitu mendengar pengakuan mendalam Ronald, ada sentuhan rasa haru dan sedikit penyesalan melintas dalam hati Rosa. Semua terjadi hanya karena dia meragukan identitas Ronald, sehingga membuatnya mulai memiliki perlawanan dan penolakan terhadap pria itu. Apalagi setelah mendengar bahwa Ronald akan menyewa kamar hotel dengannya. Rosa, aku akan mengantarmu pulang, Ronald berkata pelan pada Rosa. Iya, Rosa mengangguk enggan, lalu masuk ke mobil dengan anggun. Setelah berada di dalam mobil, Rosa tidak berani menatap mata Ronald karena malu dan juga merasa bersalah. Apa yang dia katakan tadi sepertinya memang sedikit keterlaluan. Ronald, maafkan aku. Kurasa aku tidak seharusnya salah paham padamu, ujar Rosa dengan suara pelan seraya menggigit bibirnya. Tidak masalah. Kamu hanya mengatakannya karena takut, dan seorang gadis memang perlu memiliki kewaspadaan untuk melindungi dirinya seperti itu. Aku bisa mengerti, balas Ronald tenang. Melihat sikap Ronald yang kembali lembut dan penuh pengertian terhadap dirinya, Rosa pun merasa lega. Dia tidak lagi memiliki kekhawatiran dan kembali percaya bahwa Ronald adalah pria yang baik. Rosa, minum ini biar kamu lebih tenang, kata Ronald tiba-tiba sambil mengeluarkan sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Rosa. Tanpa pikir panjang Rosa langsung mengambil botol minum yang disodorkan Ronald, dan menyesap isinya. Senyum kemenangan seketika muncul di wajah Ronald saat melihat Rosa meminum sebotol air tadi. Pemuda itu menghela napas lega seraya berkata dalam hati, Rosa, untungnya aku sudah melakukan persiapan penuh sebelumnya. Kalau tidak, aku pasti akan sangat menyesal karena telah membiarkanmu melarikan diri hari ini. Ronald, kenapa kamu tersenyum? Tanya Rosa dengan ekspresi terkejut sekaligus heran saat melihat senyum di wajah Ronald. Tidak ada apa-apa, jawab Ronald ringan. Rosa merasa ada yang tidak beres dengan Ronald. Seketika dia memutar kepala, dan melihat ke arah jalanan di luar mobil. Tiba-tiba dia menyadari bahwa jalan tersebut sama sekali bukan jalan ke arah rumahnya. Ronald, kamu mau membawaku ke? Sebelum Rosa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia merasakan pusing yang hebat di kepalanya. Saat itu dia baru menyadari sesuatu. Ronald mungkin telah memasukkan obat ke dalam air mineral yang tadi dia minum. Rosa merasakan pusing yang hebat di kepalanya. Tiba-tiba dia kembali teringat akan senyuman Ronald tadi. Senyum misterius di wajah lelaki itu jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ronald mungkin telah memasukkan obat bius ke dalam air mineral yang tadi dia minum, dan gadis itu 100% yakin akan hal itu. Ronald, apa yang kamu lakukan padaku? Kamu coba membiusku, sergah Rosa dengan ekspresi sangat marah. Kedua bola matanya yang besar dan indah itu membulat seketika, menatap nanar ke arah Ronald. Ronald memutar kepala ke arah Rosa begitu mendengar ucapan gadis itu.
Dia hanya menatap tak peduli seraya tersenyum jahat tanpa menjawab sepatah kata pun. Dengan ekspresi seperti itu, Ronald benar-benar telah mengungkapkan sifat aslinya di depan Rosa. Sangat jelas terlihat bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak menyukai Rosa. Dia mendekati gadis itu hanya untuk menipunya. Dia hanya ingin bersenang-senang, mendapatkan uang dan seks gratis. Rosa terlihat sangat menyesal sekarang. Dia menyesal karena tidak mau mendengar apa kata Morgan. Lelaki itu sudah memperingatkan dirinya untuk menjauh dari Ronald. Rosa, kamu tidak berpikir aku benar-benar akan mengirimmu pulang, kan? Sebenarnya, apa yang aku katakan padamu barusan adalah kebohongan. Aku sudah menduga kamu mungkin akan menolakku, jadi aku secara khusus memasukkan obat bius ke dalam air minum itu, ucap Ronald dengan santai sambil melirik Rosa yang hampir pingsan. Ronald, aku tidak menyangka kamu adalah orang kejam seperti itu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Teriak Rosa marah bercampur panik. Kenapa aku melakukan itu? Ronald mencibir, lalu melanjutkan dengan santai, aku memberimu begitu banyak uang di studio siaran langsungmu, mengapa kamu tidak pernah memikirkannya sama sekali? Kamu tidak berpikir aku benar-benar ingin memberimu uang secara cuma-cuma, kan? Dan bukankah semua gadis pembawa acara seperti ini? Siapapun yang memberi lebih banyak hadiah, kalian akan tidur dengan orang itu, kan? Kenapa kamu berpura-pura sombong dan sok jual mahal di depanku? Rosa memandang Ronald di depannya, dan hanya bisa terdiam, dia tidak tahu harus berkata apa. Aku memberimu begitu banyak hadiah hanya untuk tidur denganmu, Rosa. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa, tukas Ronald lagi saat melihat Rosa tidak berbicara. Rosa segera mengeluarkan ponselnya dan berusaha menelpon Morgan, tetapi sayangnya ponsel Morgan ternyata tidak aktif. Gadis itu pun semakin panik. Dia sama sekali tidak pernah berpikir situasi akan menjadi seburuk ini. Rosa kemudian berusaha menghubungi polisi, tetapi di saat yang bersamaan, Ronald tiba-tiba merampas ponsel yang ada di tangan Rosa, dan langsung melemparkannya keluar jendela mobil. Rosa tercengang. Dia menatap Ronald dengan sorot mata putus asa saat melihat lelaki itu membuang ponselnya. Tak lama kemudian, gadis itu pun pingsan. Ronald sejenak melirik ke arah Rosa, lalu menyeringai, dan langsung mempercepat laju kendaraannya menuju ke hotel yang sudah dipesan. Lebih dari setengah jam kemudian, Ronald memarkir mobilnya di depan pintu lobi hotel. Setelah ragu-ragu sejenak, Ronald langsung menggendong Rosa yang tak sadarkan diri di kursi penumpang, lalu membawa gadis itu masuk ke hotel. Menyaksikan Ronald menggendong Rosa yang tengah dalam keadaan tak sadarkan diri seperti itu, beberapa staf hotel tentu saja menatap curiga. Namun mereka hanya bisa memperhatikan tanpa berani bertanya macam-macam. Sebelumnya, Ronald telah terlebih dahulu meminta bantuan teman-temannya untuk memesan salah satu kamar di hotel tersebut. Dia bahkan meminta mereka untuk memberikan uang suap sebesar 4 juta kepada resepsionis yang bertugas di meja depan, sehingga dia bisa membawa Rosa masuk ke kamar tanpa mengalami kesulitan, dan langsung melemparkan gadis itu ke tempat tidur. Ronald memandangi kaki ramping Rosa serta payudaranya yang menjulang tinggi, secercah keserakahan seketika melintas di mata lelaki itu. Dia menjilat bibirnya seperti anjing kelaparan seraya berkata pada dirinya sendiri, akhirnya aku mendapatkanmu, Rosa. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Setelah itu, Ronald mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil beberapa foto Rosa dengan santai. Rosa yang tengah tidak sadarkan diri tentu saja tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Tak lama kemudian, setelah dirasa cukup, Ronald lalu memilih cak foto kaki Rosa yang indah tanpa menunjukkan wajah gadis itu untuk diunggah ke laman akun media sosialnya. Tak lupa dia pun membubuhkan keterangan di bawah foto tersebut yang berbunyi, pembawa berita yang cantik telah kudapatkan, dan dia sekarang tengah berbaring di tempat tidurku. Setelah selesai mengetik tulisan tersebut, Ronald pun segera mengunggah foto kaki Rosa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puluhan ribu orang membalasnya dengan pujian. Angin, kamu hebat sekali. Angin, keren sekali kamu. Hei, Angin, jangan dinikmati sendiri, dong. Aku ingin melihat seluruh tubuhnya. Balasan serupa terus bermunculan satu demi satu, dan Ronald tersenyum puas menyaksikan semua komentar para netizen tersebut. Tentu saja dia sangat menyukai perasaannya sekarang ini. Dia merasa bangga, seolah memiliki begitu banyak penggemar di internet.
Usai membaca beberapa komentar netizen atas postingan tersebut, Ronald membuang ponselnya ke samping dan bergegas mendekat ke arah Rosa. Aku tidak menyangka ternyata aku bisa juga mendapatkan wanita kelas atas yang sangat cantik seperti Rosa, haha, gumam Ronald dalam hati sambil menjilat bibirnya sendiri, lalu mengulurkan tangan untuk menarik pakaian Rosa. Beberapa detik kemudian, Ronald berhasil menanggalkan kaos yang membungkus tubuh Rosa bagian atas, memperlihatkan bra rendah hitam yang seksi. Puncak kembar yang terlihat tegak menantang seolah nyaris menembus bra, membuat tubuh Rosa terlihat sangat menarik. Ronald menelan ludah dengan susah payah dan bersiap melepas rok Rosa. Namun di saat yang bersamaan, ponselnya tiba-tiba berdering. Ronald mendengus kesal. Dia menoleh ke arah ponselnya dan melihat nama si penelepon. Seketika pria itu tercengang. Penelepon tersebut tak lain adalah Bang Reza. Sejenak Ronald terlihat ragu-ragu. Dia tidak bisa mengabaikan panggilan telepon itu begitu saja, atau dia akan mendapatkan masalah nanti. Lelaki itu pun akhirnya mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya, dan segera menjawab panggilan tersebut. Halo, Bang Reza, ada apa? Kok tumben tiba-tiba menelpon? Tanya Ronald berbasa-basi. Seulas senyum terpaksa tampak melengkung di antara kedua sudut bibirnya. Ronald, kamu jangan main-main denganku. Kapan kamu akan mengembalikan semua uang yang kamu pinjam dariku? Balas Reza dengan nada kasar dan sangat tidak sopan. Bang Reza, tolong beri saya waktu 2 hari lagi. Saya yakin saya bisa membayar kembali uang Anda dalam 2 hari ke depan. Tolong, Bang, kali ini saya yakin tidak akan meleset lagi, jawab Ronald dengan cepat, memohon penangguhan pembayaran hutangnya. Ronald, berapa hari yang telah kuberikan padamu? Hah, ini, bahkan sudah lebih dari 2 hari dari janji kamu waktu itu, tapi kamu masih belum juga melunasi seluruh hutangmu. Hutang kamu sekarang sudah lebih dari 200 juta. Apa kamu memang sengaja tidak mau membayar dan bahkan berusaha melarikan diri? Bentak Reza penuh emosi. Bang Reza, apa yang abang bicarakan? Bagaimana mungkin saya melakukan hal itu? Saya tidak akan melarikan diri, Bang Reza tenang saja. Saat ini saya baru saja mendapatkan pembawa berita yang cantik. Sebentar lagi saya pasti akan mendapatkan banyak uang untuk membayar seluruh hutang saya. Saya hanya butuh waktu 2 hari saja. Bang, bisakah abang memberi saya waktu 2 hari lagi? Tutur Ronald terus memohon. Janji hanya 2 hari. Baiklah, ini adalah 2 hari terakhir, asal kamu tahu, jika aku tidak juga menerima uang darimu dalam 2 hari, kamu lihat saja nanti. Aku akan pergi ke kampus untuk mencarimu. Awas saja kamu, ancam Reza kasar. Meskipun setengah ragu-ragu, tetapi lelaki itu akhirnya menyetujui permohonan Ronald. Ya, Bang Reza, jangan khawatir. Saya pasti akan mengembalikan uangnya dalam 2 hari, tukas Ronald penuh keyakinan. Pada saat ini, Ronald merasa bahwa dia telah mendapatkan Rosa, jadi tidak akan ada masalah untuk mengembalikan uang itu. Oke, Bang, nanti aku hubungi Bang Reza 2 hari lagi ya, tukas Ronald dan langsung menutup sambungan teleponnya. Sial, aku ingin tahu apakah kamu masih berani berbicara denganku seperti itu setelah aku berhasil mendapatkan uang itu nanti, dasar anjing. Umpat Ronald seraya melempar ponselnya ke tempat tidur, lalu mengarahkan pandangannya ke tubuh Rosa, dan kembali bersiap untuk menanggalkan pakaian gadis itu. So short, but home